Pembahasan kali ini yaitu mengenai ribosom dan fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Ribosom merupakan organel yang berbentuk butiran-butiran yang tersusun atas RNA dan protein. Ribosom berfungsi untuk melangsungkan sintesis protein. Di dalam sitoplasma ribosom dibedakan menjadi dua, yaitu ribosom bebas yang berfungsi menyintesis protein untuk keperluan sel itu sendiri, seperti enzim metabolisme. Ribosom terikat menempel pada retikulum endoplasma, berfungsi menyintesis protein untuk disekresikan keluar sel. Selanjutnya yaitu subunit masih saling berkaitan dalam pembentukan protein baru yang akan dihasilkan, dan kedua subunit terdiri dari untaian beberapa RNA dan berbagai macam protein. Subunit kecil memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan subunit besar. Subunit kecil berguna untuk mengalirkan atau menyampaikan informasi selama sintesis protein. Subunit besar berisi sebuah tempat di mana ikatan baru yang akan dibuat untuk membuat protein. Sintesis protein dibagi menjadi dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada sel eukariotik seperti di tubuh kita terjadi di nukleus untuk membentuk mRNA. Sedangkan pada tahap translasi terjadi di sitoplasma dan berfungsi untuk membentuk polipeptida. Kita lihat tahap transkripsi. Pada tahap transkripsi melibatkan DNA dan mRNA polimerase yang dilalui oleh tiga tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi dimulai ketika promoter region berada, lalu RNA polimerase menempel pada bagian promoter region. Kemudian RNA polimerase mulai menjalankan peranannya ketika tahap elongasi. RNA polimerase membuka dan memisahkan rantai RNA, kemudian membentuk mRNA dengan arah dari 5 ke 3 sehingga terbentuknya pemanjangan RNA messenger atau mRNA hingga tiba pada titik terminator region pengakhiran. Dan inilah disebut dengan tahap terminasi. Selesailah proses transkripsi menghasilkan mRNA yang kita inginkan. Hasilnya dari proses transkripsi tersebut ada dua, yaitu ada ekson dan intron. Intron berfungsi hanya sebagai stabilisator ketiga transkripsi, sementara ekson adalah gen pengkode atau RNA pengkode. Untuk itu, intron harus dipotong. Pemotongan intron ini dipotong oleh kelompok enzim yang disebut spliceosome.
Selesai pemotongan intron, lalu mRNA menuju sitoplasma. Di sitoplasma terjadilah proses translasi. Inilah proses translasi mRNA yang menentukan kodon. Kodon adalah kode genetik yang akan disalin atau akan diterjemahkan oleh RNA ribosom. Di sini ada titik start kodon dan stop kodon. Start kodon yang mengawali pembentukan atau penerjemahan asam amino. Pada start kodon menempel ribosom unit kecil, kemudian disusul dengan pemasangan kodon dengan antikodon yang dibawa oleh RNA transport. Inilah yang disebut dengan proses inisiasi. Pada translasi disusul dengan adanya ribosom unit besar yang menempel. Lengkaplah proses inisiasi pada ribosom unit besar. Situs E, T, dan A. Lalu, apa fungsinya? Kita lihat, situs A akan menerima RNA transfer yang membawa antikodon yang akan dipasangkan dengan kodon pada mRNA. Sekaligus membawa asam amino yang merupakan terjemahan dari mRNA dan mRNA, dan kemudian situs bergeser pada P. Di situs P dirangkai polipeptida, kemudian bergeser ke E dan tRNA. Pada situs E dilepaskan. Begitulah selanjutnya pembentukan polipeptida. Polipeptida terbentuk hingga akhirnya sampai pada stop kodon. Datanglah release vektor atau faktor pengakhir sehingga semuanya berakhir. tRNA akan lepas, ribosom lepas, dan terbentuklah polipeptida yang kita inginkan. Polipeptida yang terbentuk kemudian menjalankan fungsinya di dalam tubuh kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian sintesis protein berlangsung.